سلام الله على ياسين حبيب الله. Mic-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengarkan dari luar, kedengaran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Jamaah Masjid Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah, para santri yang berbahagia, di sore ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Kita akan melanjutkan kajian Kitabus Shiyam, kitab yang disusun dan diterbitkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa Republik Arab Mesir. Kita sudah sampai pembahasan Al-a'zaru al-mubihatu lil fitri wa hukmu man aftara li uzrin minha. Kita sampai pembahasan tentang uzur-uzur atau perkara-perkara yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi puasa Ramadan ini hukumnya wajib, tapi ada uzur-uzur syar'i atau sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat, sehingga orang yang memiliki alasan-alasan ini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Wa hukmu man aftara li uzrin minha, dan hukum orang yang tidak berpuasa karena uzur tersebut. Yubahul fitru liman wajaba alaihi shaumu idza tahaqqaqa fihi amrun minal umuril atiyah. Seseorang itu boleh tidak berpuasa jika memiliki sebab-sebab berikut. Yang pertama adalah al-ajzu anis siyam, tidak mampu berpuasa. Jadi orang yang tidak mampu berpuasa boleh untuk tidak berpuasa. Tidak mampu itu karena apa? Likibri sinnin, karena sudah tua, sudah lanjut usia, sehingga tidak mampu lagi menahan lapar, menahan haus dari subuh sampai maghrib. Maka orang yang sudah kemakan usia seperti ini boleh untuk tidak berpuasa. Au maradin muzminin la yumkin ma'ahu siyam, atau orangnya enggak tua, orangnya belum berusia lanjut, masih muda, tapi dia sakit. Dan sakitnya ini tidak memungkinkannya untuk berpuasa. Jadi kalau berpuasa malah dia semakin sakit, maka dia boleh tidak berpuasa. Wa hukmuhu ikhraju fidyatin an kulli yaumin. Jadi harus orang yang tadi lanjut usia atau orang yang tadi sakit, gantinya adalah membayar fidyah setiap harinya. Wa qadruha muddun min ta'amin li miskinin. Jadi setiap harinya itu membayar fidyah 1 mud. 1 mud itu beras takaran, yakni apa? Apa namanya ini? Tangan orang dewasa yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Dia ditakar pakai tangan itu 1 mud. Kalau sekarang mungkin sekitar berapa itu? Berapa ons itu? Saya lupa. Jadi kalau ukurannya dulu di zaman Nabi pakai takaran tangan orang dewasa.
Liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi harus membayar fidyah. Nah ini. Satu mud itu seukuran 510 gram. Menurut jumhur fuqaha. 510 gram. Berarti setengah kilo. Setengah kilo lebih. Lebih dikit. Itu adalah satu mud. Sebab yang kedua adalah al-masyaqqatu az-zaidatu ghairul mu'tadah. Dia tidak tua, tidak usia lanjut, juga tidak sakit yang parah. Tapi dia boleh tidak berpuasa. Kalau dia mengalami kesulitan di luar batas kemampuannya. Jadi dia masih muda, tapi dia tidak kuat untuk berpuasa. Ka ayyashqa alaihi shaum limaradin yurja shifa'uhu. Jadi tadi yang pertama adalah marad atau penyakit yang muzmin, yang tidak diharapkan bisa sembuh. Tapi kalau yang kedua ini sakit, tapi sebenarnya ada harapan untuk sembuh. Hanya saja kalau dipakai puasa ini memberatkan. Ini boleh untuk tidak berpuasa. Atau kana fi ghazwin wa jihadin. Atau dia tidak sakit parah, tidak sakit sama sekali. Juga dia belum lanjut usia, tapi dia sedang berada di medan jihad, pertempuran, maka dia boleh tidak puasa. Karena apa? Ada masyaqqah, ada berat. Kemudian au asabahu ju'un au atshun syadidun wa khafa ala nafsihi ad-darar. Atau dia tidak sakit, dia masih muda, dia tidak sedang berperang, tapi dia mengalami lapar yang sangat berlebihan atau haus yang berlebihan, sehingga khawatir kalau puasa itu malah apa? Malah membahayakan dirinya. Mungkin di situasi yang sangat panas sekali. Ya kan? Dalam perjalanan misalkan, bukan perjalanan musafir, tapi perjalanan biasa, tapi sangat panas sekali di tengah jalan. Kita perjalanan dari sini ke Bogor kota misalkan. Terik matahari sangat panas. Ini kalau puasa nanti saya jadi sakit, boleh tidak berpuasa. Ya, itu harus masyaqqah ya, betul-betul kalau kita lanjutkan puasa atau kita berpuasa itu doror. Doror di sini artinya bisa menyebabkan kematian misalkan, bisa jatuh pingsan dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Au kana muntaziman fi amalin huwa masdaru nafaqatihi wa la yumkinuhu ta'jiluhu. Atau karena berat, karena kerja. Misalnya kerjanya adalah tukang batu atau tukang cari pasir di sungai. Yang mana kalau dia tidak kerja, keluarganya tidak makan. Kelaparan keluarganya. Maka orang seperti ini boleh tidak puasa di masa itu. Wa hukmuhu jawazul fitri wa wujubul qada. Nah, orang-orang yang kategori kedua ini, yang mengalami kesulitan ini boleh tidak puasa, tapi tetap wajib mengqadha. Kalau yang tadi sakit, tidak bisa diharapkan sembuh, atau orang yang sudah lanjut usia, boleh dia tidak puasa dan tidak qadha, tapi dengan syarat membayar fidyah. Tapi golongan yang kedua ini dia wajib qadha. Kemudian sebab yang ketiga adalah as-safar, karena bepergian. Nanti kalau bepergian kalian pulang ke rumah masing-masing, bahkan walaupun naik pesawat Ustaz, perjalanannya jauh, melebihi 80 km, 83 km jaraknya. Kemudian kita melakukan lebih dari itu, maka boleh kita tidak berpuasa. Walaupun mungkin kita nggak kecapean, nggak haus, nggak apa, itu namanya rukhsah. Tapi kalau kita tetap puasa boleh. Dulu saya perjalanan dari Kairo ke Indonesia, itu sudah bermil-mil itu. Saya tetap puasa waktu Ramadan. Ya kan? Di samping saya ada pekerja orang Indonesia, dia pelaut, naik samping saya, makan pula makanannya enak. Di samping saya duduknya. Ya, tapi saya tetap puasa. Karena apa? Walaupun perjalanan 9 jam, tapi bagi saya merasa kuat untuk berpuasa. Jadi rukhsah, keringanan di dalam syariat itu boleh kita ambil, boleh tidak kita ambil.
Kalian bepergian, musafir, kalian memilih untuk tidak berpuasa, tidak ada masalah. Nanti di lain waktu diqadha. Tapi kalau kalian memilih puasa juga tidak apa-apa. Ini terjadi di kalangan sahabat. Ketika rombongan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan safar, perjalanan ketika bulan Ramadan, ada di antara mereka yang tetap berpuasa, ada di antara mereka yang memilih untuk tidak berpuasa. Dua-duanya boleh. Bukan berarti yang berpuasa lebih baik daripada yang tidak berpuasa, ataupun yang tidak berpuasa lebih baik daripada yang puasa. Jadi tidak ada yang lebih baik, dua-duanya baik. Kemudian yang keempat adalah al-hamal, karena sebab hamil. Jadi ibu yang hamil, perempuan yang hamil boleh tidak berpuasa. Fa in khafat al-hamilu minas shaumi ala nafsiha jazalahal fitru wa wajaba 'alaihal qada. Jikalau orang yang hamil, ibu hamil, khawatir kalau dia puasa, takut akan janinnya, takut akan kondisi dirinya, boleh dia tidak berpuasa. Wa wajaba 'alaihal qada, dan dia wajib untuk mengqadha di lain waktu. Likauniha fi ma'nal marid, karena orang yang sedang hamil dalam kondisi seperti itu dihukumi seperti orang sakit. Amma idza kanat takhafu 'alal janin. Yang pertama itu adalah yang qadha karena dia khawatir kepada dirinya sendiri. Tapi kalau dia amma idza kanat takhafu 'alal janin duna nafsiha, kalau dia alasannya karena khawatir akan kesehatan janinnya tapi tidak khawatir akan dirinya, au 'alaihima ma'an fa innaha tuftir, atau khawatir pada dua-duanya, maka dia wajib untuk untuk tidak berpuasa. Wa yajibu 'alaihal qada wal fidyah. Dalam kondisi yang terakhir ini dia harus mengqadha dan membayar fidyah. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Wa indal hanafiyyati annahu la yajibu 'alaiha illa al-qada. Itu menurut jumhur tadi, dia harus bayar fidyah. Kalau ada perempuan hamil, dia khawatir akan kesehatan dirinya dan kesehatan janinnya, kemudian dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha dan membayar fidyah. Dua-duanya harus dilakukan. Tapi kalau hanya khawatir pada dirinya sendiri tapi tidak khawatir pada janinnya, hanya qadha. Tapi menurut menurut mazhab Hanafi itu hanya wajib qadha dalam dua kondisi tersebut. Kemudian alasan yang kelima adalah ar-radha'ah. Ibu-ibu yang menyusui, habis melahirkan punya anak kecil, dia menyusui, wahia mithlul hamli, maka hukumnya seperti orang yang hamil. Wa ta'khudhu nafsal hukmi, dan hukumnya juga sama dengan yang hamil sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang keenam adalah inqadhu muhtaram wa huwa ma lahu hurmatun fi syara' ka musyrifin 'alal halak. Yaitu karena alasan apa? Fa innahu idza tawaqqafa inqadhu hadhihi an-nafs aw juz'in minhu 'ala iftaril mungkit jazalahul fitr daf'an li ashaddil mafsadataini wa akbarid dararaini, bal qad yakunu wajiban kama idza ta'ayyana alaihi inqadhu nafsi insanin la munkidha lahu ghairuhu wa yajibu alaihi al-qada' ba'da dzalik. Jadi kalau yang keenam ini adalah takut meninggal, inqadhu muhtaramin wa huwa ma lahu hurmatun fi syara' ka musyrifin 'alal halak, seperti orang yang sekarat mau meninggal, maka itu boleh boleh tidak berpuasa. Hukmul iftari li ghairi uzrin minal a'zari al-madhkura. Bagaimana jikalau atau hukum tidak berpuasa dan tidak memiliki keenam alasan di atas? Bagaimana hukumnya? Al-iftaru fi nahari ramadhana bila uzrin kabiratun min kabairidz dzunub. Makan, minum, berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan, artinya tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur syar'i, itu termasuk dosa besar. Nah, itu perlu digarisbawahi. Kabiratun min kabairidz dzunub adalah sebuah dosa besar. Tidak ada uzur sama sekali. Dia tidak bepergian, dia tidak sakit, dia bukan orang yang lanjut usia.
dia bukan orang yang hamil, dia bukan orang yang menyusui, dia bukan orang yang akan sekarat maut dan sebagainya. Kalau dia sehat-sehat saja, normal-normal saja, kemudian dia tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur sama sekali, maka itu termasuk dosa besar. Wa tajibut taubatu ala man aftara fi Ramadan li ghairi uzrin. Orang yang tidak berpuasa tanpa uzur di bulan Ramadan, maka dia wajib bertobat. Jadi tidak hanya tidak hanya mengkodok saja, dia wajib bertobat. Fala budda min an yatubal muftiru minha at-taubatas shadiqah. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia harus bertobat taubatan nasuha. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi siyamud dahri wa insamahu. Barang siapa tidak berpuasa sehari saja di bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa sakit, lam yaqdihi siyamud dahr, maka tidak bisa dihapus meskipun dikodok dengan puasa setahun penuh. Wa insamahu. Jadi kalau orang tidak berpuasa di bulan Ramadan 1 hari saja, jangan 2 hari, jangan 3 hari, 1 hari saja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, kalaupun kita kodok setahun penuh 360 hari, kita puasa penuh 360 hari, itu belum cukup untuk mengganti 1 hari di bulan Ramadan. Saking mulianya bulan Ramadan, maka jangan sampai ada yang bolong. Jangan sampai ada yang tidak berpuasa tanpa uzur. Kalau ada uzur silakan. Wal iftaru qad yakunu mujiban lil qada wal kafarah au ahadihima ala tafsilit tani. Jadi kalau ada orang tidak puasa di bulan Ramadan, baik karena uzur, karena sakit dan lain sebagainya, itu antara qada dan kafarah seperti di bawah ini. Yang pertama, yakunul fitru mujiban lil qada wa kafarah wa imsaku baqiyatil yaum wa huwa munhasirun 'inda Syafi'iyyati wal Hanabilah fi ta'ammudi qat'is shaum bil ilaji fi farjin atau al-jima'. Jadi orang yang tidak berpuasa dia wajib qada dan juga wajib kafarah, dan sisa harinya tetap tidak boleh makan. Jadi ada orang yang dia tidak berpuasa, tapi dia tetap harus menahan, harus tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya, seperti pada umumnya orang puasa. Itu jikalau orang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Jadi orang kalau sudah berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan, dia wajib qada dan juga kafarat. Kafaratnya apa? Nanti dijelaskan. Yang kedua adalah wa yakunu mujiban lil qada wa imsaku baqiyatil yaum bila kafarah. Golongan yang kedua hanya qada saja tanpa kafarat. Yang pertama tadi qada dan kafarat. Dan sisa harinya kalau dia melakukan itu misalkan jam 10 pagi, maka mulai jam 10 itu sampai maghrib tidak boleh dia makan minum seperti orang puasa. Yang kedua adalah hanya wajib qada dan menahan diri tidak makan tidak minum sampai maghrib, tapi dia tidak wajib kafarat. Wa mujibuhu irtikabu ma adal jima' minal muftiratis sabiqa dzikruha. Jadi selain jima, selain berhubungan intim, misalkan siang-siang makan atau siang-siang minum, itu ketika dia batal sebenarnya dia tidak boleh makan lagi sampai nanti sampai nanti maghrib, dan dia wajib qada. Tidak kena kafarat, tapi dia wajib qada. Dan dia wajib bertobat seperti keterangan sebelumnya, karena dia tidak berpuasa, wajib bertobat. Wal kafaratu, nah ini tentang kafarat ini ada salasu khisalin. Ada 3 kafarat. Al-ula, yang pertama adalah itqu raqabatin an kulli yaumin aftarahu bil jima'. Maka ini dalam fikih namanya alat tertib, bukan alat takhyir. Jadi kafarat itu ada memerdekakan budak, ada puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kemudian ada apa lagi?
Jadi al-ula itqu raqabatin an kulli yaumin aftarahu bil jima'. Yang pertama adalah apa? Harus memerdekakan budak. Washtarata fihal jumhur an takuna mu'minah. Jadi budak yang dimerdekakan harus budak yang mukmin. Nah, sekarang perbudakan sudah tidak ada. Khilafan lil Hanafiyah, beda pendapat dengan kalangan Hanafiyah. Menurut Hanafiyah yang penting budak, tidak harus mukmin. Wa qad saqata hadzal hukmul an. Hukum ini sudah tidak ada zaman sekarang ini. Li suquti mahallihi haitsu sadarat muahadat dawliyah syaraka fiha al-muslimun biman irriqi wa ilghaihi. Di mana seluruh dunia sekarang sudah bersepakat, kesepakatan seluruh dunia internasional bahwasannya praktek perbudakan sudah dihilangkan, tidak ada lagi. Fayantakilul mukaffir ilal khaslati taliya mubasyaratan. Maka kafarat untuk umat Islam zaman sekarang itu pindah ke kafaroh yang kedua. Bentuk kafaroh yang kedua. Dulu masih ada perbudakan sebelum zaman modern, maka harus apa? Memakai dengan memerdekakan budak. Sekarang karena tidak ada, apa kafaratnya bagi orang yang berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan? Kafaratnya adalah siyamu syahraini mutatabi'aini, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Berapa hari itu? 60 hari, nggak boleh putus, berturut-turut. Jadi maka jangan sampai nanti kalau sudah punya istri kalian jangan sampai berhubungan di siang hari, yang halal di malam hari, siang harinya haram. Fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan. Kalau tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 fakir miskin. Fa in ajaza an kulli hadhil umur saqatat anhul kafarah hatta yaqdira ala fi'li syai'in minha. Kalau dia tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut karena fisiknya nggak kuat, juga dia tidak punya harta untuk membayar kafarat dengan memberikan makan 60 fakir miskin, maka dia tidak perlu membayar apa-apa. Wa khisalul kafarah ala takhir indal malikiyah. Menurut mazhab Maliki itu alat takhir, tapi menurut jumhur itu alat tertib. Bedanya apa? Kalau takhir itu boleh milih, takhir itu boleh milih. Jadi ada kafarah, pilihannya adalah puasa 2 bulan, kemudian apa? Yang kedua adalah memberikan makan 60 fakir miskin. Jadi boleh milih. Kalau orang punya harta ya sudahlah, saya langsung aja pakai kafarat yang kedua. Saya pakai apa? Pakai memberi 60 fakir miskin. Itu kalau menurut mazhab Maliki boleh memilih. Tapi kalau menurut mazhab jumhur tidak boleh memilih, tapi harus urut. Kalau dia masih mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib memilih yang pertama. Tidak boleh pindah yang kedua selagi dia mampu. Itu adalah bedanya alat takhir dengan alat tertib. Kalau alat tertib tadi apa? Harus memilih yang pertama dulu, kalau nggak mampu baru pindah yang kedua. Tapi kalau mazhab Maliki boleh memilih sejak awal, boleh milih yang pertama ataupun yang kedua. Kemudian mustahabbatus shaum, hal-hal yang dianjurkan, yang disunnahkan ketika berpuasa. Yang pertama adalah at-tasahhur, yaitu sahur. Ini disunnahkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi walaupun sahur dengan 1 buah kurma atau dengan seteguk air, yang penting ada sahurnya. Jangan sampai tidak ada sahur. Tidur dari jam 9 malam setelah taraweh, bangun pas azan subuh. Jadi nggak sempat sahur. Jadi sahur itu semakin mendekati azan subuh semakin baik. Seperti kita sholat malam itu semakin dekat itu semakin baik, sepertiga malam terakhir. Jadi sahur itu semakin akhir semakin baik. Tapi jangan sampai kebablasan, sudah azan masih makan. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu adalah barokah. Itu adalah sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Nah ini, semakin diakhirkan semakin bagus sahur itu.
Lima ruya an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qultu kam kana bainal adhani was sahur? Qala qadru 50 ayat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit itu pernah bercerita, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk sholat. Jadi jaraknya itu tidak lama antara sahurnya dengan sholat subuhnya. Qultu, kemudian sahabat bertanya, kam kana bainal adzani was sahur? Berapa lamanya jarak antara sahur dan azan? Dia menjawab qadru 50 ayat, yaitu seukuran bacaan 50 ayat. Jadi antara sahurnya Nabi dengan sholat itu jaraknya 50 ayat. Mungkin kalau sekarang kita baca sekitar 10 menit. Makanya hadis inilah yang dipakai patokan para ulama untuk dalil yang namanya imsak. Nanti kalau ada jadwal-jadwal puasa itu suka ada kolom imsak jam sekian, subuh jam sekian. Maksudnya imsak itu sudah menahan diri, jangan makan lagi sampai akhirnya apa? Sampai azan subuh. Nah ini karena Rasulullah begitu. Sahurnya Rasulullah makannya itu adalah apa? 10 menit atau 50 ayat. Setelah makan selesai. Setelah itu baru langsung sholat subuh. Jadi sangat mepet sekali. Dan itu sahur yang bagus, yaitu mepet ke subuh. Kemudian yang ketiga sunnahnya dalam berpuasa adalah ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka. Nah ini bertolak belakang. Tadi sahurnya itu yang paling afdol adalah yang paling mepet ke subuh. Jadi mengakhirkan sahur, boleh nggak sahur jam 12 malam? Ya boleh-boleh saja. Boleh nggak sahur jam 1 malam? Boleh. Boleh nggak niat sahur jam 2 malam? Boleh. Tapi sahur yang baik itu adalah sahur yang paling akhir. Berbeda dengan ketika berbuka. Berbuka yang terbaik itu adalah yang paling cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dibatalkan. Jadi semakin cepat kita berbuka, semakin bagus. Ta'jilul fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra. Manusia-manusia atau orang-orang itu akan selalu senantiasa dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Jadi justru tidak baik kalau kita berbuka kita tunda-tunda. Kemudian sunnah yang keempat adalah ad-du'a'u indal fitri wa asna'is siyam, yaitu memperbanyak doa ketika berbuka dan di tengah-tengah puasa. Jadi ketika masih puasa kayak begini perbanyak doa. Atau nanti ketika berbuka perbanyak doa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Artinya pasti diijabah, pasti mustajab, pasti diterima. Wa dzakara minhum, diantaranya adalah as-shaimu hatta yuftira. Jadi doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi doa kita mustajab itu dimulai sejak azan subuh sampai ketika kita berbuka. Itu doa mustajab. Jadi kalau kita masih dalam kondisi berpuasa seperti saat ini, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma ruya min du'aihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza aftara, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka doanya adalah zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabadh dhama', telah hilang dahaga, wabtallatil uruq, ya kan? Basah ini apa? Tenggorokan, urat-urat. Wa thabatal ajru insyaallah, dan ditetapkanlah apa? Pahala insyaallah. Kemudian yang ke-1 2 3, yang ke-6 ya. 6 apa 5 ini?
yaitu al-iftaru ala rutabatin. Yang disunnahkan adalah berbuka dengan yang basah-basah. Atau rutab ini bisa juga bermakna kurma rutab, bisa juga yang basah, minum teh atau apa yang basah-basah sehingga tenggorokan kita ini segar. Fa illam yakun fa'alat tamarat. Rutab di sini memang maknanya rutab. Rutab itu apa? Kurma yang belum menjadi tamar. Jadi dari kurma muda kemudian jadi rutab baru jadi tamar. Apa itu kalau kita bahasakan? Ya bahasa maklum ya, kita juga bahasanya rutab di sini. Fa illam yakun fa'alat tamarat. Kalau tidak ada rutab itu dengan tamar, dengan kurma. Fa illam yakun fa'ala ma'in. Kalau tidak ada kurma maka air. Di hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan rutab qabla ay yusalliya, sebelum beliau salat maghrib. Fa illam takun rutabatun fa ala tamarat. Jikalau beliau tidak mendapati rutab maka beliau berbuka dengan kurma. Fa illam takun hasawatin min ma. Jikalau tidak ada baru beliau apa? Berbuka dengan air. Kemudian kesunahan yang berikutnya adalah al-kaffu amma yatanafa ma'as-siyam wa adabihi, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang tidak sesuai, tidak pantas dilakukan ketika berpuasa. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan dusta dan meninggalkan dusta, falaysa lillahi hajatun, Allah tidak butuh dia fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh puasanya. Maka puasa orang itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada puasa orang awam yang penting tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Ada puasa orang yang khusus. Selain dia tidak makan, tidak minum, dia tidak berhubungan suami istri di siang hari, dia juga menjaga anggota tubuhnya, tubuh yang lahiriah, tangan, mata, pendengaran, mulut, kaki, itu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkatan yang ketiga adalah khawasul khawas, yaitu tingkatan orang yang tidak hanya sekedar yang dilakukan oleh orang awam, menjaga makan dan minum, juga tidak hanya sekedar untuk menjaga anggota tubuhnya, tapi dia juga menjaga hatinya. Kemudian yang terakhir, sudah terakhir. Saya kira kita cukupkan sampai di sini karena sudah menjelang berbuka. Ustaz Ferry Nur ada? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Hah? Oh ya. Ya, kita tutup dulu pengajian kita. Bukanya di bawah ya. Jadi untuk hari ini, mulai hari ini kita berbuka di ruang bawah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.